Halo semua, nama saya Thomas Kevin dari 3PHP3. Hari ini saya membahas makanan, sejarah, bahan bumbu, dan rempah makanan yang berasal dari Sulawesi Selatan, Palopo. Makanan khas Sulawesi yang hari ini saya bahas adalah kapurung. Kapurung adalah salah satu makanan yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan, tepatnya di daerah Palopo dan Luwu. Kapurung terbuat dari tepung sagu yang dimasak dengan campuran ikan atau daging ayam beserta aneka sayuran. Mungkin kita sangat jarang mendengar makanan bernama kapurung. Namun untuk daerah Makassar, makanan ini cukup populer, banyak menjadikan menu ini pada rumah makanan. Dulunya kapurung dikonsumsi sebagai makanan pokok pada daerah Luwu dan Palopo. Kapurung memiliki kandungan gizi yang kaya seperti protein, vitamin, mineral, dan zat besi. Pada makanan ini ada beberapa karakteristik bumbu dan rempah. Bawang merah, bumbu segar dan diiris, daun jeruk, bumbu segar dan diiris, cabai rawit, bumbu segar dan lumat, bawang putih, bumbu segar dan lumat, kunyit bubuk. Kunyit juga digunakan sebagai pewarna alami, yaitu kuning, dan memberikan rasa pahit, pedas yang unik. Dan terakhir, merica bubuk. Pada awal mulanya, kedatangan Portugis pada tahun 1563 memasuki Sulawesi Utara dengan memperkenalkan cabai dan tomat. Menurut sejarah kuliner Fadli Rahman, kedatangan cabai dibawa oleh Portugis yang awal mulanya memasuki Maluku untuk mencari rempah-rempah, atau dibawa masuk ke Sulawesi Utara setelah menguasai Filipina oleh Spanyol. Nah, Sulawesi sendiri juga menjadi komoditas dari beberapa rempah Nusantara waktu itu, yaitu pala, cengkeh, kayu manis, dan lada. Untuk cengkeh sendiri pertama kali ditemukan di Maluku Utara dan merambat di Sulawesi yang kemungkinan dibawa oleh Portugis. Resep kapurung. Pertama, kita membuat adonan sagu menggunakan tepung sagu dan air. Kedua, membuat ikan masak kuning menggunakan ikan cakalang, jeruk nipis, garam, kunyit bubuk, lada merica, bawang merah, daun jeruk, air. 3. Membuat sup sayur menggunakan jagung, kacang panjang, bayam, dan air. Dan terakhir, membuat bumbu halus menggunakan cabai rawit, bawang putih, kacang tanah yang disangrai, dan terasi. Penjelasan mengenai bahan makanan. Yang pertama, ikan cakalang. Ikan cakalang bisa ditemui di Indonesia, baik di pasar, di tradisional, maupun di supermarket. Ikan ini memang merupakan salah satu jenis yang paling sering dikonsumsi masyarakat, umumnya di daerah timur Indonesia. Persebaran cakalang umumnya pada laut zona pelagik atau yang tidak terlalu dekat dengan dasar laut. Ikan cakalang dapat dijumpai di laut tropis dan subtropis. Jeruk nipis. Jeruk nipis merupakan jenis buah berwarna hijau kekuningan kecil dan berasa asam, segar, dan harum. Daging buah berwarna putih kehijauan sangat asam dan mengandung banyak vitamin C dan asam nisitrat serta minyak atsiri. Jeruk nipis biasanya diberikan pada makanan berkuah agar memberi cita rasa segar dan harum. Sagu. Sagu adalah tepung atau olahan yang diperoleh dari pemrosesan teras batang rumbia. Tepung sagu memiliki karakteristik fisik yang mirip dengan tepung tapioka. Menurut asal-muasalnya, tanaman sagu merupakan tanaman asli yang berasal dari Pulau Papua. Persebaran tanaman sagu dari pusat kepala burung dimulai dengan melalui dua arah, yaitu ke barat dan ke timur. Persebaran ke arah barat melalui wilayah Kepulauan Maluku, Ternate, dan sampai ke Pulau Sumatera. Garam merupakan salah satu bahan makanan yang hampir ada di setiap masakan. Bicara mengenai garam, garam sudah ada sejak 6.000 tahun sebelum Masehi. Menurut sejarah yang ada, garam diperkirakan ditemukan pertama kali di Danau Yungchen, Cina. Warga setempat di Danau Yungchen memanen garam saat musim kemarau. Garam ini kemudian dibawa ke berbagai belahan dunia oleh masyarakat Cina melalui jalur perdagangan. Kunyit merupakan salah satu jenis rempah asli dari Asia wilayah Tenggara dan tergolong tumbuhan temu-temuan. Bagi masyarakat Indonesia, kunyit telah menjadi salah satu bumbu dapur wajib berupa masakan tradisional mulai dari pepes, gulai, semur, hingga nasi kuning. Lada atau merica merupakan tanaman yang kaya akan mengandung kimia bermanfaat bersifat sedikit pahit, pedas, hangat, dan antipiretik. Sebelum Belanda menduduki Nusantara, jenis rempah ini sudah mulai diperjualbelikan sejak ratusan tahun lalu. Lada asal Indonesia banyak peminatnya, dan sebelum Perang Kedunia meletus menguasai 80% pangsa dunia. Namun seiring permintaan pasar yang cukup pesat, saat ini Indonesia hanya mampu memenuhi 13% dari dunia.
Bawang merah. Tanaman bawang merah diduga berasal dari Asia Tengah, terutama di sekitar Palestina dan India. Tanaman bawang merah merupakan tanaman tertua dari budidaya tanaman lainnya. Bawang merah di Indonesia pada umumnya digunakan untuk masakan Indonesia berupa soto, sup, dan juga bubur ayam. Menggunakan bawang goreng sebagai penyedap sewaktu dihidangkan. Daun jeruk. Daun jeruk didapat dari tanaman jeruk. Daun jeruk digunakan untuk berbagai keperluan, salah satunya untuk menambah aroma harum dalam masakan. Daun jeruk juga dapat digunakan sebagai penetral bau, amis daging, ataupun ikan. Jagung. Jagung memasuki Nusantara sekitar abad ke-16 dibawa oleh Portugis. Jagung memiliki karbohidrat yang dapat menggantikan makanan pokok lainnya. Jagung sendiri memiliki kandungan gizi seperti mineral, zat besi, vitamin A, dan B1. Kacang panjang. Berasal dari India dan Cina, tanaman ini merambat di daerah tropis dan perkembangan kacang panjang sangat cocok di Indonesia karena beriklim panas tropis. Kacang panjang memiliki sumber protein dan mineral. Bayam. Bayam adalah tanaman berbunga yang secara alami tumbuh sebagian besar di Asia Tengah dan Barat. Namun produksinya tersebar di seluruh dunia selama berabad-abad terakhir. Eksistensi dari bayam sendiri baru populer sejak ada tokoh komik yaitu Popeye. Bayam memiliki gizi seperti zat besi, kalsium, karbohidrat, protein, vitamin C, K, dan A. Cabai rawit. Tanaman cabai rawit berasal dari benua Amerika yang beriklim tropis yaitu Amerika Selatan. Penyebaran cabai rawit dilakukan oleh penemu benua Amerika, Christopher Columbus, yang membawa biji cabai rawit ke Spanyol. Kemudian pengembara Portugis dan Spanyol dalam kegiatan berdagang menyebarkan biji-bijian cabai dan masuk kawasan Asia yaitu India pada tahun 1542 dan masuk ke Indonesia pada abad ke-16. Cabai rawit merupakan salah satu bumbu penting di Indonesia yang menjadi kebutuhan masak sehari-hari. Bawang putih. Bawang putih tumbuh berasal dari terutama di Asia Tengah dan sudah lama menjadi bahan makanan di daerah sekitar Laut Tengah, serta bumbu di Asia, Afrika, dan Eropa. Bawang putih sangat populer di Indonesia karena digunakan hampir di setiap makanan dan masakan sebagai bumbu. Bahkan telah menjadi salah satu dari tanaman bumbu dapur yang sering kali juga digunakan sebagai obat dengan banyak sekali manfaat. Kacang tanah. Tanaman ini berasal dari Amerika Serikat, tepatnya adalah Brasilia. Namun saat ini telah menyebar ke seluruh dunia yang beriklim tropis dan subtropis. Masuknya kacang tanah ke Indonesia pada abad ke-17 diperkirakan karena dibawa oleh pedagang-pedagang Spanyol, Cina, ataupun Portugis sewaktu melakukan pelayaran dari Meksiko ke Maluku. Setelah tahun 1597, kacang tanah sendiri di Indonesia dapat dimasak menjadi berbagai masakan seperti sambal, sup kacang, kacang goreng, dan lain-lain. Terakhir, terasi. Terasi atau belacan adalah bumbu masak yang dibuat dari ikan dan udang rebun yang difermentasikan, berbentuk seperti adonan atau pasta. Kesan dan pesan untuk masyarakat dalam memajukan masakan dan makanan daerah khas Indonesia. Kesan dan pesan saya adalah sebagai orang Indonesia kita harus bangga dengan keberagaman kekayaan Indonesia. Tidak hanya budaya dan bahasa, kita pun memiliki keberagaman kuliner tiap daerah yang berbeda dan menjadikan ciri khas setiap masakannya. Oleh karena itu, kita sendiri juga tidak boleh melupakan makanan khas Indonesia sendiri dan juga kita dapat membantu mengekspos kuliner Indonesia melalui media massa. Terima kasih.